bisa. Kalau Mas Panji nanti ini ya, karena itu kan dari pengakuan ini apa tim yang saya percaya gitu ya, katanya dari salah satu DPU atau DPO itu ada nama Panji ya. Saya juga belum mengulik bener ini Panji yang mana gitu loh. Atas nama Panji ini Panji yang mana gitu? Apa Panji masih anak-anak petinggi dari Cirebon apa bukan gitu ya. Takutnya saya ini kalau terus terang aja saya bahas yang tahu-tahu aja. Kalau yang kiranya saya nggak tahu ya saya mohon maaf gitu ya. Cuman ada nama yang dicari sama pihak intelijen ya. Intinya itu ada nama Panji. Dia juga sempat nanya sama saya. Cuman saya jawab saya nggak tahu kalau masalah yang namanya Panji itu ada siapa gitu. Cuman adalah sedikit pertanyaan yang nanya Panji akan kenal nggak? Saya nggak kenal gitu ya. Terus asik ngobrol Komal, jadi aku ngobrol nih. Maaf. Tadi kan ada pertanyaan, jadi kan saya jawab. Takutnya nanti nggak sopan gitu ya. Ini saya mau ini. Jangan takut bang, kalau bersama iya kak boy. Mas emang ada bukti kalau Cecep itu supir. Kalau bukti secara otentik waktu itu memang saya tidak mau bisa membuktikan ya, karena tapi kan mata saya melihat ya waktu itu. Saya tadi udah ngomong ya, saya dulu di tahun 2014 itu saya masih di Cirebon dan saya waktu itu diajak sama teman saya untuk ikut jadi relawan ya, relawan intinya ranting-ranting di PDIP. Saya juga diajakin sama teman saya, yuk ke tempatnya Pak calon bupati, ya minta amplop lah, minta apa gitu kan, ke sana. Intinya relawan-relawan yang di PDI banyak kok yang istilahnya teman-teman saya yang ikut bela beliau waktu itu ya. Iya Kang. Terus aku wong Cirebon nang kene nang karat nang Guban. Iya bener. Cek sih. Kang Sira Lampung ini ngendi iki? Kita lagi nang Lampung tapi ya insya Allah banyak lah yang udah tahu. Oke, terima kasih. Setahu Mas cerita yang ruda paksa hanya 4 orang. Itu yang di video waktu pas saya lihat itu 4 orang ya. Yang di video yang lain itu lagi menganiaya ya. Kalau yang saya lihat di video itu waktu pas tahun 2017, saya lihatnya tahun 2017 ya. Mas bro, kapan-kapan kita jual pentol di depan Polres Cirebon yuk. Iya. Bang diskusi sama Kang Deddy biar jelas. Ya kita udah komunikasi sama Kang Deddy juga. Intinya janganlah Kang Deddy juga dia punya tim pencari fakta ya. Intinya kita cuma ngumpulin ini Kang seperti ini gambarnya seperti ini. Kalau misalkan memang ini ada pernyataan dari orang yang meminta ya membeli ijazah sewaktu ijazah SD gitu ya, ada kok bukti percakapannya kita udah ada gitu. Aku sudah jawab Om Juru Jaluk Siang, semoga selalu Kang, insya Allah amin. Oh dari PDB ya, ya. Jangan takut Pekalongan dari Bang, terima kasih. Lanjut yang tadi Mas. Oke, nanti Mas total 13. Kalau yang pokoknya itu ada cewek satu ya. Cewek satu itu pakai baju putih, pakai celana pendek kalau nggak salah itu. Yang pas saya lihat yang sempat narik rambut korban ya. Itu saya lihat itu. Cuman ciri-cirinya ada tato. Tangan cewek itu ada tatonya. Itu kalau muka mungkin karena waktunya agak ini malam saya nggak begitu membedakan ya ini yang ini apa ini gitu. Cuman ciri-cirinya tato, ada tatonya di tangan kiri waktu itu saya lihatnya di tangan kiri, pokoknya di tangan kiri lah. Jadi benar Peggy di Cianjur anak Bu Ayu Kang? Ya Bu Wahyuning sih anaknya dari Pak Sunjaya.
lanjut masalah supir. Lanjut masalah supir. Yang ini yang supir teman saya gitu ya. Ya tadi kan udah dijelasin, Kang Panji sama Eki Pratama itu orang yang sama bukan? Saya kurang begitu ya, cuman itu apa namanya, ada yang dari yang saya percaya gitu ya, dia ngasih tahu, bro, kamu kenal sama Panji nggak? Ini lagi dicari nih, gitu kan. Waduh, saya nggak kenal bang kalau misalnya yang namanya Panji itu gitu. Soalnya ini juga ada dari daftar DPO ya, ada daftar dari DPO pencarian bukti. Waktu dia nanya sama saya, cuman saya katakan, oh ini saya belum tahu dia itu anggota geng motor mana gitu ya. Intinya itu ada, cuman yang jelas nih ya, saya nggak mau kata-kata ya, Egi Ripra ya, ini bahas Egi Ripra ya, dia terlibat ya, dia terlibat. Saya jelas kalau saya bilang dia si Belembo, dia terlibat itu. Dia waktu itu geng motornya itu paling sadis ya, karena saya juga kurang betahnya di Cirebon ya, kalau malam gitu ya, anak-anak itu kan sukanya main kayak tawuran gitu ya. Jadi was-was juga karena saya juga kerjanya di jalan gitu ya. Kadang saya ngangkot, kadang saya bawa muatan pasir gitu. Yang penting kerja halal. Lalu Kang Radian, saya selalu terima kasih Kak. Pak G Setiawan, anak Cecep itu memang anaknya mantan Bupati Cirebon ya Bang? Ini sepenglihatan saya Bang ya, sepenglihatan saya, setahu saya waktu saya ke lokasinya beliau, saya melihat Mas Peggy waktu masih sekolah ya, dia di Mundu, kalau nggak salah itu ke pelayaran gitu, kalau nggak salah pakai pakaiannya, itu saya lihatnya. Saya cuman taunya Mas Peggy, kalau yang lain saya kurang begitu tahu lah itu. Jangan lupa apel dulu Mas. Iya. Jadi pelakunya bukan kuli bangunan ya Bang. Kalau saya bilang bukan. Karena sama sekali bukan ya. Karena waktu itu saya lihatnya itu pakai motor Vixen biru, itu katanya yang bilang teman saya yang bilang itu anaknya Bupati kah gitu. Secara bahasa Cirebonnya bilang seperti, wah ini mah anaknya Bupati kah. Wih, anak baen mengkenen Jeren itu maksudnya kata teman saya gitu ya, ini anaknya Bupati gitu kan. Wah, kok bisa ada, itu teman saya yang hafal banget gitu. Kang Raden, PRG Cianjur itu anak Pak Cecep atau anak ex Bupati Bang? Tadi udah saya jawab ya, anaknya Pak Sunjaya. Katanya suruh ditanya ya, saya buka lah Kang, gimana ini? Ternyata AF itu Panji. Saya nggak mau nerka-nerka ya, itu Panji apa bukan, intinya ada nama Panji lah ya. Terus lewat aja chat, saya nggak usah dibaca ya. Oh gitu, ya wajahnya apa nggak Bang yang cewek? Kalau saya cuma lihat sekilas doang ya, karena nggak begitu lama itu dia lihat videoin cewek, cuman ada tatonya. Saya lihatnya tuh cewek ada tatonya gitu. Oke, saya bacain. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Terus cekodam, waduh, cekodam lagi. Malam apa ini suruh cekodam? Nanti beribet, ada yang masuk ini. Apakah ada ancaman sama abang setelah abang berkata terbuka seperti ini? Banyak Kang, ancaman yang masuk, yang ini udah biasalah.
Assalamualaikum Bang, cek akun Frankie deh. Insya Allah nanti ya kita coba ya. Masih belum ada rekanmu lagi nonton juga buat pendalaman kasus Vina. Iya. Assalamualaikum Bang. Bang tolong anak yang di penjara. Insya Allah ini lagi diusahain sama Pak KDM ya, sama tim-timnya ya. Jadi doain supaya lancar ya. Jangan dibuka kali Bang. Iya jangan, sebenarnya ya ada yang nanya. Sebenarnya emang interval banget ya. Interval banget, internal lah intinya. Itu yang masuk pendidikan militer kalau nggak salah tuh Reza Primahanjaya ya, kalau nggak salah itu ya, Reza Primahanjaya. Saya kurang tahu itu, soalnya itu anak nomor 4 kalau nggak salah itu. Anak nomor 4, kalau kayak Mas Peggy itu kan pertama, terus Satria Robi, terus Mbak Sela itu kalau nggak salah 3 itu, terus Mas Reza, terus Dani ya, Ramadhani gitu ya. Nah itu yang saya tahu ya Mas Peggy lah ya. Kalau Mas Peggy ya, waktu itu seingat saya Mas Peggy doang. Kalau yang Reza kurang begitu paham Kang. Tanggapan dari kasus Vina gimana Bang? Tanggapan dari kasus Vina ini kan bukan pembunuhan biasa ya. Jadi perlu bukti-bukti. Ya pernah ya sekelas pengacara Hotman ya, yang dia ngejas, kalau saya bilang ya itu ngejas Bu Widia itu ya. Sekelas Bu Widia itu bisa apa gitu kan? Anda nggak bisa apa-apa gitu kan. Perlu pembukti, perlu pencari tim fakta, pengumpulan, baru dikasihkan kepada penyidikan. Nah, Pak Hotman sempat bicara seperti itu lewat VT beliau gitu ya. Cuman saya bantah lagi ya. Kita sebagai netizen ya, sebagai warga ya, intinya kita ingin kebenaran di negeri kita, keadilan di negeri kita. Itu masyarakat yang kurang mampu seperti saya gitu ya, dia itu merasakan keadilan, itu yang utamanya. Hadir Bang, salam santun selalu sehat terus ya. Terima kasih sudah pembunuhan itu. Malam Bang, suaranya pelan banget. Perasaan saya suaranya udah saya kecilin ya, saya mic-nya saya tempelin saja lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waspada dan hati Bang, dan merapat pada layar yang berkebenaran. Iya Kang. Apakah siap bersaksi di pengadilan ya? Kalau saksi itu cuman istilahnya bukti untuk mencari kesaksian ya dari mata ya, karena saksi yang diminta dari tim Kamulyadi itu ya, yang benar-benar real tahu gitu ya, yang sudah pernah ada dan pendalaman dan ada bukti-bukti dasarnya gitu, itu yang bisa dianggap dari masukan BAP. Tapi kalau saya mengumpulkan bukti-bukti, ya saya membenarkan kalau misalkan Pak Peggy Setiawan itu anaknya dari Pak Sunjaya, bukan? Iya Pak, gitu. Saya sudah melihatnya, ini data-datanya, saya sudah kasih sama Pak Deddy Mulyadi. Jadi ya tolong ya dipahami buat para netizen, harap sabar karena tim KDM lagi bekerja. Saya masih percaya sama Kang Deddy ya, saya percaya. Makanya informasi detail nggak sepenuhnya saya upload, tapi saya berikan ke Kang Deddy ya. Dari batu safir harganya berapa ya, saya ucapkan itu batu safir harganya lumayan, kalau tukang ojek nggak mungkin mampu Kang gitu kan. Iya, lagi didalamin. Sudah komunikasi Kang, selamat Bang. Mas tahu nama Zainal ada di FB Sunjaya yang membanggakan anak namanya Zainal. Ya saya tahu. Peggy anak Pak Recep, enggak ada lokat-lokat Cirebonnya sih Kang. Lah kita sih kalau misalkan wong kita nih wong Lampung Gus, jana lokat Cirebon, lamun kita nih ngomong bahasane Cirebon kok bisa bain. Lamun aya nu bahasa Sunda nu ngomong nu itu hayang kumaha nu bisa wae seueur gitunya.
ceng saha ngomong naon bisa wae gitunya. Kan mesti asa tinggal di di Bandung, di Cianjur, atau ngomong aralus gitu mah sahwae nggih bisa, namun geus biasa. Tapi kalau logat asli nggak bakal bisa hilang Kang, gitu. Terus Anto itu orang mana? Bang Anto itu orang Cirebon. Bang Anto itu orang Cirebon. Bang Raden mah sebenarnya harus jadi saksi bagi kurban dong di kasus ini. Saya percaya sama Kang Ibnu, sama ayahnya Mas Peggy, sama Pak Agus ya, selaku yang punya kerja waktu di bangunan. Dia sudah akurat buktinya sama validasi dari cek nota bond, data kehadiran ya, itu sudah kuat ya. Kalau misalkan bukti dari kepolisian untuk memenjarakan Peggy sebagai tersangka hanya mengandalkan ijazah, terus KTP, terus akte, itu nggak bisa dijadikan acuan bukti kejahatan ya. Jadi selama ada saksi banding ya, selama itu Mas Peggy saya jamin ya, saya lihat ya, dia nggak akan terjerat. Tapi ini kita yang diharapkan dari tim dari KDM itu supaya orang-orang yang tidak bersalah yang dihukum seumur hidup itu bisa bebas. Kasihan karena hanya jadi korban dikambing hitamkan oleh sang penguasa, dan pelaku yang sebenarnya itu masih bisa stay ngerokok di luaran ya, jeng batur-baturna nggih, ngomong tebosa teboga HP ya, terus anu penting nu biasa gawe ngojek, terus ditanyakan motorna kumaha teboga motor, eta kan geus ngebohong, eta mah geus keciri we gitu. Nyimak Bang, abang tahu apa cuma kata-kata Bang biar kita jelas. Saya jelasin dari awal lagi untuk Bang Iwan Pansboy ya. Saya tahu Mas Peggy Setiawan itu anaknya Pak Cecep. Saya adalah relawan beliau di tahun 2014 di basis kader PDIP ya. Saya ranting PDIP waktu di sana. Saya ikut-ikutan sama teman-teman saya ya sebagai ranting ya. Kalau tahu partai pasti kan ada anak ranting. Nah saya tahu, saya diajakin sama teman saya, ayo ke tempatnya Pak Sunjaya, minta amplop lah, intinya sekedar ke sana pasti kan ada amplopnya gitu kan, karena buat pemenangannya kan punya visi misi sendiri harus seperti apa biar calon bisa dapat suara gitu ya, intinya seperti itulah. Nah saya pada saat itu yang deket sama beliau waktu pas mau pergi itu Pak Cecep. Saya masih hafal betul mukanya ya, saya belum lupa ya, saya belum pikun, itu saya masih ingat. Dan Mas Peggy itu masih jadi anak kesayangan Pak Sunjaya. Jadi waktu itu Mas Peggy ada, saya lihat cuman itu anaknya Pak Sunjaya, iya gitu. Kenal nggak sama Egri Pak? Kalau kenal saya nggak Bang, cuman saya tahu istilahnya golongannya batura kita, aku apal kalau si Aldo itu. Saya tahunya tuh Aldo, bukan si Egi Ripra ya. Kalau saya tahunya Aldo Blembo, kalau si Egi itu. Jadi dia memang, waduh, termasuk yang motor yang udah sadis lah waktu zaman masih dia darah muda ya. Kalau mungkin sekarang dia agak berubah ya karena dia mungkin takut juga, dia berusaha coba tenang ya, berusaha menyikapi sebuah masa lalu itu dengan
percaya diri. Tapi ya sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, tetap akan kecium juga, walaupun itu kasusnya udah lama ya. Kita doakan ya. Bang, jangan dibuka di sini. Ya nanti kalau misalkan ada yang ngerekod kata-kata saya, nggak apa-apa. Cuman kan seenggaknya saya sudah menceritakan sama para TikToker lover yang sudah hadir. Kalau saya ini berkata seperti itu, saya ulang-ulang dari video live saya ya, dari awal sampai sekarang ya, dari yang waktu kemarin-kemarin sampai direkod sama Bang Remancu, ya saya masih sama ya. Saya hanya menjawab yang saya tahu ya, yang saya tahu sendiri. Tapi kalau saya nggak tahu ya saya bilang, saya minta maaf, mohon maaf, karena itu basis di luar kewenangan saya, di luar pengetahuan saya gitu ya. Intinya saya hanya mengungkapkan yang saya tahu gitu loh. Jadi yang di TKP siapa aja Bang, terus eksekutornya siapa? Kalau yang waktu lihat itu saya waktu pas ini ya, lagi ruda paksa itu Aldo ya. Aldo itu yang telinganya bolong satu itu waktu saya lihat di videonya. Sepengetahuan Abang, motif pembunuhan itu apa ya? Kalau awalnya tuh asumsi saya itu ya karena cinta segitiga ya awalnya ya, karena mungkin si Linda itu suka sama si Eki, kalau terus si Peggy itu suka sama Vina, cuman Vinanya nggak mau gitu kan ya. Awalnya itu mungkin saya hanya tahu itu, cuman dari info ya, terus dari orang yang saya percaya lah, ini tuh ada kaitannya sama kasus 2013-2014 waktu penanganannya Pak Rudiana gitu. Saya kulik dong, tapi ini kan saya nanya sama teman saya, memangnya ini kasus kok bisa ini cuman pengalihan apa gimana? Jadi tahun 2013 itu Pak Rudiana itu ya menangani kasus narkoba ya. Ini saya terangin lagi, kasus pupuk narkoba. Jadi mungkin karena Pak Rudiana tertarik dengan kasus ini ya kan, intinya dia nggak mau sampai keterlibatan sama siapa-siapa, karena kan yang jadi ininya lingkungan orang yang berpangkat lah ya. Saya nggak bisa cerita jauh di sini. Intinya itu saya punya privasi sendiri, itu sudah ada ya dari tim-tim Bang KDM sudah menelusuri sampai titik di mana gitu ya. Intinya saya cuma fokusin sama Kang Deddy ya, Kang Deddy Mulyadi itu suruh cecer si Peggy ya, Peggy Setiawan yang di Cianjur itu, dia nggak lama pasti kenalah. Nah, setelah itu yang ikut, yang lain nyusul semua, itu kasus dibuka, semuanya kena. Cuman saya udah bilang data-datanya seperti ini Kang gitu. Intinya saya pelincurnya beliau lah. Maaf lah, ini saya nggak mau ngomong terlalu panjang, takutnya nanti mengganggu kerja dari KDM ya. Saya percaya ya, selain beliau mungkin saya kurang, karena banyak yang istilahnya hanya pengen naik, sesudah naik ketemu sama keluarganya dari Pak Sunjaya, kata-katanya yang keluar lain ya, hatinya pun jadi lain. Saya udah nggak ini. Tapi kalau Kang Deddy, saya lihat dia orangnya tulus ya, karena dia juga tahu penderitaan rakyat seperti apa ya. Dia ingin hak rakyat itu ada ya, tentang keadilan kemanusiaan ya. Jadi buat para
tersangka yang divonis seumur hidup karena dia kan mencari titik jalannya. Ini apakah benar tersangka ini yang sudah divonis hukuman seumur hidup itu bersalah gitu loh. Jadi itu yang lagi dicoba digali sama tim dari KDM. Saya mendukung, mensupport, mengapresiasi kepada Bapak Deddy Mulyadi. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, ya, selalu diberikan rezeki yang limpah. Saya berharapnya beliau itu sehat, dan supaya ya, saya berharap sama beliau itu ya kita nonton akhir drama dari permainan orang-orang tinggi ya. Saya udah katakan, saya pernah bikin video di akhir masa jabatan Pak Jokowi itu banyak para bintang yang berjatuhan. Itu real ya, kita nanti lihat. Itu biasanya saya kalau misalkan udah itu kayak saya punya gambaran setelah saya berpuasa ya. Maaf, ini saya bukannya mau ini, saya berpuasa, saya munajat kepada Allah ya. Saya tanya ini tentang ini ada apa gambaran sesudah Pak Jokowi nggak jadi presiden terus dilanjutkan sama Pak Prabowo ya. Banyaklah dari para petinggi-petinggi ya, yang intinya itu entah itu jenderal atau entah itu apa, banyak bintang berjatuhan gitu. Yang saya lihat sewaktu saya bermunajat sama Allah ya, saya minta doa supaya saya diberikan keselamatan. Saya yakin, saya niatin, saya pengen bicara yang saya tahu, ya kan, bicara yang saya pernah lihat gitu. Meskipun itu ya banyak ancaman dari sana, dari ini yang selalu bang, privat akun mas gitu, kalau kamu pengen selamat sama ini udah nggak usah main sosial media loh gitu. Banyak istilahnya hati-hati loh gitu ya. Itu udah sesuatu hal yang menurut saya ya seperti itu. Itu ada sisi negatifnya ya, karena nggak semua orang itu suka dengan kebenaran gitu loh. Nggak semua orang, mereka mungkin berpikirnya ini orang terlalu berbahaya ini gitu kan, dampaknya nanti kesana kemari. Makanya seperti Bu Widya juga banyak istilahnya yang mencecar beliau ya, mengintimidasi, bahkan dari sekelas pengacara pun ya, sekelas pengacara mencari beliau gitulah istilahnya. Mungkin seolah-olah seperti Bu Widya menyudutkan satu hal lainnya. Tapi sepengetahuan saya, Bu Widya itu dia yang dikatakan dia ada benernya gitu, ada benernya juga. Saya telusurin di data-data, ternyata pada tahun 2013 itu memang ada kejadian seperti itu, pas yang menanginin ayahnya korban si Eki itu gitu loh. Jadi memang itu terhubung. Jadi menurut pandangan beliau itu, beliau juga dapat informasi bukan dari informasi sekedar biasa ya, karena mungkin beliau juga ada yang istilahnya ingin mengungkapkan tapi lewat beliau. Tolong Bu Widya ungkapin tentang ini harus berakhir di masa jabatannya Pak Jokowi, kasus ini harus selesai, seperti itu. Kalau nanti di masa jabatannya Pak Prabowo ya, kalau kasus ini belum sampai selesai, saya pastikan hancur semua ya, saya pastikan itu. Masa sekelas institusi yang kita banggakan ya, keadilan yang harus di semua manusia itu punya gitulah. Walaupun kita sebagai warga biasa, masyarakat biasa ya, kita dipandang sebelah mata sama
petinggi-petinggi ya, tapi hak suara kita. Dia kan yang meminta. Kalau tanpa kita semua sebagai rakyat Indonesia, mereka tidak bisa jadi anggota dewan, ya kan, nggak bisa menjadi pejabat negara, abdi negara, karena kedaulatan itu milik rakyat gitu loh. Mereka digaji dari rakyat gitu, jadi hak rakyat untuk meraih keadilan gitu, ya kan, seperti itu loh. Intinya seperti itu loh. Jadi memang ya ada yang bilang, masnya ngungkapin seperti itu apa nggak takut nanti jadi sasaran orang bayaran, ya kan? Selama Allah, ya saya yakin karena pertolongan Allah itu ada, selama Allah itu menolong dalam hal kebenaran, insya Allah Allah itu akan melindungi hambanya. Saya cuma yakin seperti itu, Kak. Itu menurut keyakinan agama saya ya, karena saya yakinnya seperti itu. Allah itu memberikan pertolongan itu lewat dari mana saja gitu loh. Ini saya percaya. Ini biar gak ngantuk ya, lama-lama ngantuk juga ini. Ngopi dulu Kang ya, semuanya maaf ya, saya mau ngopi, gak apa-apa. Ini karena ada yang bilang di HP host katanya nggak ada komenan ya, saya baca. Tapi kalau misalkan saya baca suruh jelasin, ini ya lama. Nanti yang ini tes DNA tapi ini saya bacain lah. Tes DNA tapi transparan, ya saya setuju. PG anak keberapa Mas? Kalau setahu saya PG anak yang pertama ya. Geripra Isglembu alias Aldo kan Mas? Ya, gas bang raka bersama. Terima kasih teman. PG bertato, iya bertato kanan kiri ya. Geripra Isglembu alias Aldo kan Mas? Iya, ora ujinya 5 nih Mas. Yang tim saya, rekan saya masih berpuasa Mas, jadi dia belum siap. Nanti kalau siap ya saya uji nyali lagi, karena saya juga takut lah kalau misalkan daerahnya rawan-rawan, apalagi suruh sendirian gitu ya. Ngopi dulu sudah terlihat jelas bagi setiap mendapat pertolongan dari Allah. Iya, amin. Kiri Mbak. Agripa juga lagi live tadi, ya biarin lagi ceramah guys, gak baca komen. Sematang baru gabung Mas, tolong ceritakan yang jelas-jelasnya, semoga Allah selalu melindungi orang yang benar, amin. Malah Mas orang mana? Ya orang Indonesia lah ya. Tatanya ke Mbak Sripila ya Mas. Iya. Nah gitu, baca dong, suka liatnya ya. Salam dari Surabaya. Tadi kan saya suruh nyeritain, ini saya bacain gitu ya. Percuma pasti diakalin. Punya foto Peggy sama Pak Cecep pas di Cirebon. Waktu dulu itu saya punya ada ya fotonya Pak Sunjaya. Saya bahkan foto bersama Pak Sunjaya dulu itu, sama tim-tim relawan semua ya. Dulu waktu pas HP saya itu 7610 ya, HP 4 itu. Cuman HP itu kan dipikir saya nggak penting lah ya. Saya jual, saya nggak upload kalau tahu ada kasus kejadian kayak gini ya mungkin saya simpan gitu ya, buat jadi alat bukti. Kang, aku fansmu di FB. Ya terima kasih Kang Libra, ada foto itu. Terima kasih buat Renovati ya yang sudah kirim menerbangkan mauparnya. Terima kasih, semoga selalu berkah rezekinya, selalu dilimpahkan keselamatan ya sama Allah sebenarnya. Ini saya baca lagi tiping-tipingnya biar nggak ketinggalan ya. Yang komen juga pertanyaannya diulang-ulang, emang deterjen. Kang Anto FB-nya siapa namanya Kang? Kang Antok FB-nya itu Antok BCR ya, Antok titik BCR dulu itu. Cuma sekarang sudah nggak off. Terima kasih ya. Selamat salam dari Surabaya. Terima kasih. Sama spesial Mas, ponakannya kayak seumuran. Peggy Prayoga lagi live tuh Mas. Iya biarin. Ini salah pencet lagi nih.
Aduh. Nggak tahu nih, tadi barusan layarnya kayak suruh verifikasi untuk melanjutkan, akun Anda dibatasi, Anda akan berakhir live-nya 4 menit lagi. Kok TikTok sekarang begini?